Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik matematika diskrit tentang induksi matematik. Oke, apa yang dimaksud dengan induksi matematik? Induksi matematik ini dikatakan sebagai penalaran deduktif untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, contohnya semisal Anda diminta untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama nilainya adalah n dikali n plus 1 dibagi dengan 2. Kemudian juga semisal kita ingin membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, bagaimana caranya kita dapat membuktikan pernyataan ini? Nah, kita dapat menerapkan prinsip ini, induksi matematik. Penyelesaiannya akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, contoh-contoh lainnya, kita juga dapat menerapkan induksi matematik untuk membuktikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, semisal, untuk setiap bilangan bulat positif n, di mana n lebih besar sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Nah, kemudian kita coba buktikan. Kemudian juga bagaimana untuk membuktikan semua n lebih besar dari atau sama dengan 1, kemudian n pangkat 3 tambah 2n itu adalah kelipatan 3. Nah, kita juga diminta untuk membuktikan ini. Bagaimana penyelesaiannya menggunakan induksi matematik. Kemudian juga semisal untuk contoh kasus di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu yang lainnya hanya sekali saja. Nah, kemudian kita diminta untuk membuktikan jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dikalikan n minus 1, kemudian dibagi 2. Contoh lainnya misal banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2 pangkat n. Dan terakhir, untuk membayar biaya pos sebesar n sen, di mana n lebih besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Nah, coba nanti kita buktikan. Melalui induksi matematik ini, nantinya kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa sebuah bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Nah, jika kita tidak menggunakan induksi matematik ini, tentunya kita dalam membuktikan proposisi matematika, kita membuktikan semua dengan bilangan bulat. Nah, jelas ini tidak mungkin, karena bilangan bulat jumlahnya tidak terbatas ya, banyak sekali. Nah, makanya kita menggunakan induksi matematik ini. Nah, contoh sederhananya, kita mencoba untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Kalau kita buktikan secara manual, misalnya kita masukkan ya nilai n mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, maka kita dapat melihat nilainya, apakah benar atau tidak sesuai dengan n kuadrat ini. Coba kita buktikan 1. Nah, 1 ternyata hasilnya adalah 1 kuadrat. Kemudian kalau 2, n-nya 2, maka kita dapat membuktikan 1 tambah 3. Nah, n buah bilangan ganjil positif pertama. Hasilnya 4. Maka 4 sama dengan 2 pangkat 2. Tentu ini benar. Kemudian n3. Berarti 1 tambah 3 tambah 5. Hasilnya sama dengan 9. 9 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, ini juga benar. Kemudian kita tentukan untuk 4. 4 adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Hasilnya 16. Maka sama dengan 4 kuadrat. Oke, juga benar.
Nah, permasalahannya sekarang, apakah kita harus mengecek nilai N untuk keseluruhan N yang nilainya tak berhingga banyaknya? Nah, apakah harus dicoba satu-satu semuanya? Nah, jelas tidak mungkin. Nah, maka dari itu kita lakukan solusi pembuktiannya menggunakan induksi matematika. Nah, prinsip induksi sederhana. Nah, semisal kita punya pernyataan N atau PN ya, ini adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Nah, kita kemudian ingin membuktikan bahwa PN ini benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa langkah pertama ya, P1-nya benar. Kemudian langkah keduanya, jika PN benar, maka kalau kita cek untuk PN plus 1, maka juga benar. Untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi, kesimpulannya adalah kita cukup membuktikan pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini. Apakah benar? Kalau dua-duanya benar, berarti pernyataan yang kita akan buktikan adalah nilainya benar juga. Jadi tidak perlu kita buktikan untuk masing-masing nilai N, mulai dari 1 sampai seterusnya. Nah, oke, kita masuk ke contoh ya. Semisal contoh yang tadi, untuk membuktikan pernyataan ini. Nah, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P1-nya bernilai benar dan juga PN-nya benar. Maka PN plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Nah, langkah 1 ini dinamakan sebagai basis induksi. Sedangkan langkah 2 dinamakan sebagai langkah induksi. Apa itu langkah induksi? Langkah induksi ini berisikan asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa PN-nya benar. Ya, asumsi awalnya PN benar. Nah, asumsi tersebut kita namakan sebagai hipotesis induksi. Oke, asumsi atau andaian. Nah, bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, atau langkah pertama dan langkah kedua di sini benar, maka secara keseluruhan kita sudah membuktikan bahwa PN-nya benar untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi tidak perlu dicek satu persatu lagi. Nah, induksi matematik ini secara gambarannya atau ilustrasinya mirip seperti efek domino. Nah, di mana ketika kita ingin merobohkan semua dominonya, kita cukup mendorong domino pertama. Maka setelah itu, domino kedua, ketiga, dan seterusnya akan roboh juga karena efek dari domino pertama. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh pembuktian pertama. Semisal, saya punya proposisi seperti ini. Jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikali N plus 1, kemudian dibagi dengan 2. Nah, coba kita buktikan apakah pernyataan matematika ini benar atau tidak menggunakan induksi matematik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita misalkan PN, pernyataannya, menyatakan proposisi bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nah, yaitu kalau kita dimulai dari 1 berarti 1, tambah 2, tambah 3, tambah seterusnya sampai dengan tambah N, sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan ini menggunakan induksi matematik? Maka kita harus membuktikan dua pernyataan untuk langkah pertama, basis induksinya, kemudian langkah kedua untuk langkah induksinya.
Nah, untuk basis induksi, kita cek untuk P sama dengan 1. Apakah benar? Oke. Nah, coba kita lihat, masukkan ke dalam rumus, semisal P-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita masukkan ke rumus N plus 1 dibagi 2, maka hasilnya kita lihat 1 dikalikan 1 tambah 1, kemudian bagi 2 ya. 1 kali 2 bagi 2 sama dengan 2 per 2, jadi sama dengan 1. Oke, untuk basis induksi, kita hasilnya adalah benar. Langkah kedua adalah kita coba langkah induksinya. Nah, semisal PN benar, kita asumsikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya sampai dengan plus N, maka sama dengan N kali N plus 1 bagi 2. Itu adalah benar. Oke, ini hipotesis induksinya kita nyatakan benar. Nah, kemudian baru kita perlihatkan apakah memang benar hipotesisnya. Nah, kita buktikan. Nah, kita harus memperlihatkan bahwa P untuk N plus 1 juga benar. Jadi, selain kita cek P1, kita juga cek PN plus 1. Apakah juga benar? Nah, kita ganti sekarang N-nya, ditambahkan ya. Nah, sampai N, kemudian kita tambahkan semisal N plus 1. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti N-nya kita gantikan N plus 1. Kemudian N di sini kita juga ganti N plus 1. Kemudian tambah 1 dibagi dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk membuktikan ini. Nah, maka kita menunjukkan juga untuk yang N plus 1 ya. Selanjutnya, ternyata 1 sampai N. Nah, ini adalah rumusnya N plus 1 dibagi dengan 2. Rumus awalnya tadi. Nah, makanya kemudian kita pakai persingkat ya, menjadi N kali N plus 1 bagi 2, kemudian plus N plus 1. Nah, kalau kita keluarkan N plus 1-nya, N plus 1-nya kita keluarkan, maka dikalikan N per 2. Kalau N plus 1 ini berarti plus 1. Nah, setelah itu, nah ternyata kita, ini plus salah ya, ini tanpa plus. Nah, kemudian 1 di sini kita dapat ganti menjadi 2 per 2. Sehingga bentuk ini kita dapat menyatakan seperti ini. Berarti N plus 2 dibagi dengan 2. Nah, maka N plus 1 dikalikan dengan N plus 2 per 2. Nah, bentuk ini secara tidak sadar ternyata sesuai dengan bentuk tadi. N plus 1 dikalikan N plus 1 plus 1 per 2. Nah, karena langkah satunya tadi sudah benar, kemudian langkah 2-nya ternyata juga benar, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat positif N, 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan ke N, sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi dengan 2. Yeay. Kenapa benar? Karena memang langkah satunya untuk basis induksinya benar. Kita coba ke 1 tadi ya. Kemudian langkah kedua, kita coba untuk PN plus 1. Nah, ternyata rumusnya juga sesuai ini. Sesuai dengan N plus 1 dibagi 2. Kalau kita ganti dengan N plus 1, N-nya. Oke, jadi terbukti ya, basis induksi dan langkah induksinya benar. Sehingga kesimpulannya, pernyataan mengenai ini juga nilainya benar. Oke, setelah itu kita coba contoh kedua. Oke, contoh kedua bagaimana? Nah, kita coba gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, sama seperti contoh pertama ya, dalam membuktikan kita harus menyelesaikan 2 langkah. Yang pertama adalah basis induksi, kemudian yang kedua adalah langkah induksi. Nah, untuk basis induksi, kita pakai
N sama dengan 1. Nah, kita coba N sama dengan 1 masukkan ke rumus. Apakah sesuai dengan pernyataannya? Nah, kita coba. Jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 untuk N1 ya, berarti sama dengan 1 kuadrat. Nah, tentu jelas benar. Nah, karena bilangan ganjil pertama 1 nilainya. Nah, berarti N-nya adalah 1. Nah, ini benar. Karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Oke. Untuk basis induksinya benar. Kita coba untuk langkah kedua. Apakah juga benar? Oke. Nah, langkah induksinya kita andaikan ya, andaikan PN-nya benar. Jadi hipotesis awalnya katakanlah benar. Nah, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2n-1. Nah, ini sama dengan n kuadrat. Oke. Katakanlah ini benar, hipotesis induksinya. Kemudian catatan bahwa bilangan ganjil positif ke n itu adalah 2n-1. Jadi katakanlah 1 ya. 3 ini adalah 2n-1. Jadi 2 kali 2 dikurangi 1. Oke, jadi 3. Kalau 5 bagaimana? Berarti 2 kali 3 minus 1. 6 dikurangi 1, 5. Seterusnya sampai ke n-nya berarti 2n-1. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. 1 plus 3 plus 5 sampai dengan 2n-1. Dan kita ingin mengecek untuk Pn plus 1. Nah, Pn plus 1 berarti berapa ini? Berarti kita masukkan ke n ini, 2n-1. Berarti 2 dikalikan n plus 1, berarti 2n plus 2. Nah, dikurangi 1, jadi 2n plus 1. Nah, sama dengan, n kuadratnya jadi berapa? Jadi n plus 1 pangkat 2. Oke, kita coba buktikan ini. Ini kita lihat ternyata juga benar ya, n plus 1 kuadrat. Nah, hal ini kenapa benar? Nah, karena ditunjukkan sebagai berikut. Nah, katakanlah ini ya, kita ulangi lagi pernyataannya. Nah, sampai dengan 2n plus 1 sama dengan ternyata sama dengan, kita ulangi lagi, sama dengan, nah kita lihat coba di sini, n kuadrat, ternyata kan 1 plus 3 plus 5 sampai dengan 2n-1 ini kan sama dengan n kuadrat, rumus awalnya. Ya, sama dengan n kuadrat. Kemudian 2n plus 1-nya kita masukkan. Nah, n kuadrat tambah 2n plus 1. Nah, kalau kita hitung ini, berarti kan sama dengan n kuadrat tambah 2n plus 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan sama dengan n plus 1 kuadrat. Nah, makanya sama dengan rumus yang di atas, n kuadrat. Nah, untuk n-nya plus 1. Maka hasilnya juga sama, n plus 1 kuadrat. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama bisa kita terima sebagai n kuadrat. Jadi ini benar. Oke, untuk contoh kedua sudah. Nah, kemudian ada prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, prinsip induksi sederhana hanya bisa digunakan untuk n dengan nilainya lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk sembarang n lebih besar n0, kita dapat menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan atau generalized induction principle. Nah, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Nah, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Nah, untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan atau membuktikan bahwa Pn0-nya benar. Dan jika Pn benar, maka Pn plus 1-nya juga benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0.
Jadi prinsipnya sama ya dengan yang N-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, kita contoh ya, contoh 3. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif N. Nah, tidak negatif ya. Buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N, apakah hasilnya sama dengan 2N plus 1 dikurangi 1? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pakai persis dengan contoh 1 dan 2, yaitu menggunakan basis induksi dan langkah induksi. Nah, basis induksinya tapi kita mulai dengan nilai 0. Nah, untuk N0, kita coba masukkan ke rumus. Nah, kalau N0 berarti berapa? Berarti 2 pangkat 0. Nah, sama dengan 1. Apakah sama dengan rumusnya? Nah, coba kita lihat 2 pangkat 0 tambah 1 dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 1 dikurangi 1, jadi 2 dikurangi 1. Nah, ternyata hasilnya 1. Oke. Oke, berarti cocok ya dengan rumus ini. 2N plus 1 sama dengan 1. Hasilnya juga sama dengan 1. Cocok seperti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, kita masuk ke langkah induksinya. Pembuktian langkah kedua. Nah, andaikan sekarang bahwa PN benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N sama dengan 2N plus 1 kurangi 1. Ini adalah benar, hipotesis induksinya. Maka kita harus menunjukkan bahwa untuk Pn plus 1-nya juga benar. Oke. P0 tadi benar. Sekarang kita cek untuk P plus Pn plus 1. Jadi untuk N plus 1 apakah juga benar atau tidak? Seperti itu. Nah, ternyata hasilnya juga benar. Nah, ditunjukkan seperti ini ya. Nah, kita lihat 2 pangkat 0 sampai dengan plus 2N plus 1. Nah, maka sama dengan, nah ini rumus awalnya ya, 2 pangkat N-nya ini ditambah dengan 2N untuk ini, 2N plus 1. Nah, 2 pangkat 0 sampai dengan plus 2N. Nah, ini kan sama dengan 2N plus 1 minus 1. Nah, kita jadikan sederhana seperti ini. Nah, kemudian tambahkan dengan 2N plus 1 untuk N plus 1-nya. Nah, ternyata ini adalah hipotesis induksinya ya. Nah, ini kalau kita ganti, bisa ganti ke dalam bentuk seperti ini. Berarti 2N plus 1 ditambah 2N plus 1. Satunya dikeluarkan atau dikebelakangkan. Nah, jadi minus 1. Nah, ini 2 kali 2N plus 1. Kemudian dikurangi 1. Nah, berarti ini kan sama dengan 2 pangkat 1 dikali dengan 2N plus 1. Hasilnya adalah 2N tambah 1 tambah 1. Nah, berarti 2N plus 2. Baru di minus 1. Nah, 2N plus 2 kan sama dengan 2N plus 1 ditambah 1 dikurangi 1. Nah, ternyata sama dengan rumus yang di atas ini. Nah, untuk N plus 1 ternyata hasilnya juga sama, yaitu 2N plus 1 tambah 1 dikurangi 1. Nah, berarti untuk langkah induksinya ternyata benar. Otomatis hipotesisnya bisa kita sebut benar. Hipotesis induksinya ternyata benar. Nah, ini ya kesimpulannya. Karena langkah 1 basis induksi dan langkah 2 langkah induksi, keduanya telah diperlihatkan atau dibuktikan benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, terbukti juga bahwa rumus ini adalah benar. Oke. Oke, kemudian kita masuk contoh 4. Semisal kita ingin membuktikan untuk semua N lebih besar sama dengan 1, kita buktikan dengan induksi matematik apakah benar nilainya bahwa N plus N pangkat 3
tambah 2N, nilainya adalah kelipatan dari 3, atau bisa dibagi 3 ya. Nah, N plus 3 plus N pangkat 3, maksud saya, plus 2N, hasilnya itu pasti bisa dibagi dengan 3, atau kelipatan 3. Nah, apakah benar? Tentunya kita buktikan dulu menggunakan induksi matematik. Nah, sama ya, berarti langkahnya kita cek dulu untuk basis induksi, kemudian langkah induksi. Nah, kita cek untuk basisnya pakai N sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus. Nah, berarti 1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 1. Ternyata hasilnya 3. Nah, 3 ini otomatis adalah kelipatannya dari 3. Nah, jadi istilahnya untuk N1 ternyata benar. Oke, untuk P1 ternyata benar. Oke. Langkah keduanya, kita cek untuk P-nya N plus 1. Apakah juga benar? Oke. Nah, langkah induksinya kita cek ya, misalkan PN benar, yaitu proposisi N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3. Nah, hipotesis induksinya, kita harus memperlihatkan bahwa PN plus 1 juga benar. Oke. Nah, kita tinggal masukkan saja N plus 1 ke rumus ini, N pangkat 3 tambah 2N. Nah, jadi kita peroleh N plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan N plus 1. Oke. Adalah kelipatan 3. Oke. Nah, mengapa kelipatan 3? Nah, kita cek dulu sekarang. Nah, kita jabarkan tadi N plus 1 pangkat 3 ditambah 2N plus 1. Kalau kita jabarkan, ini bentuknya kan sama dengan N plus 1 dikalikan N plus 1, kemudian dikalikan N plus 1 lagi. Nah, hasilnya adalah N pangkat 3 plus 3N kuadrat plus 3N plus 1. Nah, kalau ini hasil dari ini, 2N ditambah 2. Oke, 2N plus 2. Nah, kita jabarkan sekarang, ternyata N pangkat 3. Nah, ini kita kita keluarkan ya. Nah, 3N pangkat 3, di sini 2N-nya kita masukkan ke sini. Nah, N pangkat 3 plus 2N plus 2N. Nah, sisanya adalah 3N kuadrat tambah 3N tambah 3. Nah, ini kan kita bisa keluarkan 3-nya. Nah, keluarkan 3-nya jadi 3 buka kurung N kuadrat plus N plus 1. Nah, ternyata sesuai dengan rumus awalnya. Rumus awalnya, nah kita perhatikan ya, N plus N pangkat 3 tambah 2N ini adalah kelipatan 3. Nah, dari hipotesis induksinya. Kemudian 3, N kuadrat plus N plus 1, ini kan pasti juga kelipatan dari 3, karena ada dikali 3 di sini. Nah, maka N pangkat 3 plus 2N plus 3N kuadrat plus N plus 1 ini adalah jumlah 2 buah bilangan kelipatan 3. Nah, sehingga pernyataan ini juga merupakan kelipatan dari 3. Nah, istilahnya sampai tahapan ini sudah terbukti bahwa langkah 1 dan langkah 2 nilainya benar. Maka pernyataannya untuk N lebih besar sama dengan 1, N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3, ini juga benar. Oke. Oke, untuk contoh 4 sudah ya. Saya rasa sudah cukup untuk induksi matematik ini. Sudah saya berikan mengenai 4 contoh. Kemudian kesimpulannya adalah untuk membuktikan pernyataan matematika, Anda tinggal membuktikan basis induksinya juga untuk langkah pertama ya, dan juga untuk langkah induksinya, untuk langkah kedua. Jadi tidak perlu dicek secara keseluruhan untuk bilangan bulat positif. Oke, terima kasih. Materi hari ini saya ambil
dari Matematika Diskrit karya Pak Rinaldi Munir. Terima kasih. Dan untuk saran dan kritik bisa Anda berikan di kolom komentar atau melalui email saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.